Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran PKN. Jika minggu lalu kita sudah belajar mengenai keberagaman sosial dan keberagaman budaya, kita lanjutkan untuk minggu ini. Kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi. Apa sih itu keberagaman ekonomi? Ekonomi adalah salah satu bidang yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sudah tentu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakatnya juga menjadi beragam. Mata pencaharian mayoritas masyarakat desa adalah bertani atau biasa kita sebut dengan petani. Tanah Indonesia yang subur dan curah hujan yang tinggi membuat tanaman pertanian tumbuh dengan subur. Keberagaman ekonomi dibagi menjadi beberapa macam. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kegiatan agraris. Apa itu kegiatan agraris? Kegiatan agraris adalah kegiatan masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Keberadaan petani menjadi penting bagi negara agraris, yaitu untuk turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun saat ini, jumlah lahan pertanian semakin lama semakin berkurang. Kenapa lahan semakin lama semakin berkurang? Lahan pertanian berubah fungsi menjadi pemukiman warga. Selain itu, para pemuda pun semakin sedikit yang ingin bekerja sebagai petani. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, bangsa kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya. Untuk mengatasi hal tersebut, di bawah ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Antara lain yaitu yang pertama, memberi bantuan berupa bibit unggul, pupuk murah, dan modal usaha kepada para petani. Cara yang kedua yaitu membeli padi dengan harga yang pantas agar kesejahteraan petani meningkat. Cara yang selanjutnya yaitu memberi penyuluhan kepada pemuda desa agar mau bertani dengan cara dan menggunakan alat yang modern. Keberagaman ekonomi selanjutnya yaitu kegiatan perikanan. Selain sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas menjadikan negara kita sebagai negara maritim terbesar di dunia. Beragam kegiatan perikanan dan kelautan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Aktivitas perikanan budidaya di Indonesia umumnya berupa udang dan bandeng. Namun demikian, banyak penduduk yang juga mengembangkan jenis budidaya perikanan lain selain mandiri dan skalanya sangat kecil berupa budidaya ikan tawar. Misalnya yaitu ikan lele, patin, nila, emas, dan lain-lain. Kegiatan perikanan di Indonesia umumnya dilakukan secara tradisional, baik perikanan darat maupun perikanan laut. Demikian halnya dengan kegiatan perikanan budidaya maupun kegiatan perikanan tangkap. Keadaan tersebut membuat produksi ikan di Indonesia belum sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
Berikut yaitu beberapa sentra perikanan dan daerah tangkapan ikan. Yang pertama yaitu budidaya udang dan bandeng banyak dikembangkan di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Yang kedua, budidaya ikan darat banyak dikembangkan di kolam-kolam penduduk, terutama di Jawa Barat, bendungan atau waduk, misalnya keramba terapung di Waduk Jatiluhur, danau, sawah, dan sungai. Yang ketiga, daerah penangkapan ikan laut biasanya tersebar di Sumatera Timur, yaitu di Bagan Siapi Api dan Bengkalis, yaitu ikan terubuk. Kepulauan Maluku banyak menghasilkan tongkol, tiram, mutiara. Laut Jawa, Selat Sunda, Pantai Cilacap, Selat Makassar, Selat Flores, dan Kepulauan Maluku banyak menghasilkan cumi, udang, dan rumput laut. Keberagaman ekonomi selanjutnya yaitu kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan memegang peranan penting dalam perekonomian bangsa kita. Kemajuan zaman menyebabkan lahirnya banyak pasar modern di daerah perkotaan, seperti minimarket dan mal. Sayangnya, keberadaan pasar-pasar modern mengubah kebiasaan masyarakat cenderung lebih konsumtif dan senang berbelanja. Kondisi ini, jika dibiarkan, akan merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, berikut ada beberapa cara agar kita dapat terhindar dari budaya konsumtif dan bergaya hidup mewah. Yang pertama yaitu membiasakan diri membeli barang sesuai kebutuhan. Cara yang kedua, membiasakan diri untuk menabung demi kebutuhan di masa yang akan datang. Cara yang terakhir yaitu membeli barang buatan dalam negeri yang berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau. Keberagaman ekonomi selanjutnya yaitu kegiatan industri. Industri merupakan sebuah kegiatan bisnis yang terkait dengan peningkatan produksi, pengolahan, atau pembuatan produk. Kegiatan industri terdapat di sekitar kita, mulai dari industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, hingga industri besar. Keberagaman ekonomi selanjutnya yaitu kegiatan pertambangan. Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pertambangan Indonesia memberikan nilai jual produk yang begitu bernilai, dengan sokongan banyak tenaga kerja dan sektor pendukung. Indonesia kaya akan wilayah tambang, yang meliputi tambang pasir di Kepulauan Bangka Belitung, tambang minyak dan gas, tambang batu bara di Pulau Kalimantan, tambang emas di Papua, tambang batu, tambang aspal, dan tambang mineral lainnya yang menjadikan tambang salah satu sumber daya alam yang utama di Indonesia. Di bawah ini, berbagai peran penting pertambangan bagi kemakmuran Indonesia. Yang pertama yaitu menyediakan lapangan kerja. Peran penting yang kedua yaitu menambah pendapatan daerah dan negara. Peran yang ketiga, memajukan bidang transportasi dan komunikasi di Indonesia. Peran penting yang terakhir yaitu memotong biaya impor untuk hasil tambang dari luar negeri.
Keberagaman ekonomi yang terakhir yaitu kegiatan pariwisata. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 diantaranya tidak dihuni, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia. Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken, Gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai taman nasional di Sumatera merupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia. Tempat-tempat wisata itu didukung dengan warisan budaya yang kaya yang mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis Indonesia yang dinamis dengan 719 bahasa daerah yang dituturkan di seluruh kepulauan tersebut. Candi Prambanan dan Borobudur, Toraja, Yogyakarta, Minangkabau, dan Bali merupakan contoh tujuan wisata budaya di Indonesia. Hingga 2010 terdapat 7 lokasi di Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO yang masuk dalam daftar situs warisan dunia. Berikut teacher kasih beberapa contoh gambar pariwisata di Indonesia yang terkenal. Contoh yang pertama yaitu pariwisata di Raja Ampat, yaitu di Papua Barat tepatnya. Contoh pariwisata terkenal yang kedua yaitu Danau Toba yang berada di Sumatera Utara. Pariwisata yang terkenal yang ketiga yaitu Nusa Penida di Bali. Contoh yang keempat yaitu Laut Bunaken yang berada di Sulawesi Utara. Contoh yang kelima yaitu Wakatobi yang berada di Sulawesi Tenggara. Masih banyak tempat-tempat pariwisata yang terkenal di Indonesia selain 5 contoh yang kasih. Teman-teman bisa coba mencari referensi dari Google atau dari internet beberapa contoh pariwisata lain yang terkenal di Indonesia. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, belajar yang rajin, patuhi protokol kesehatan yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mudah-mudahan kita bisa segera tatap muka untuk belajar bersama di sekolah. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Teacher akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.